Shalom semuanya. Selamat pagi dan damai sejahtera buat kita semua. Bahwa kita percaya bahwa hari ini hari yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini ada satu pribadi yang sudah menebus setiap kita di kayu salib. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada sekarang, kasih Yesus tetap ada di dalam hati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari pejamkan mata, mari angkat tangan kita, mari kita menghadap kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa, kita merendahkan diri. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami merendahkan diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa mengangkat tangan kami masih bisa untuk menyembah Engkau, kami masih bisa untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Sungguh bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karya-Mu yang sempurna Tuhan, menebus setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, izinkan setiap kami untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Shikirala bayarala basikirala masih. Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penebusan-Mu, buat hidup-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
syukur kami Tuhan atas apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu Tuhan Yesus begitu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Mari angkat tangan, katakan, Kau yang layak Tuhan. Amin.
menebus setiap kami Tuhan Yesus. Kami mendapat kemenangan dan demi kemenangan Tuhan. Kami mendapat kesembuhan demi kesembuhan Tuhan Yesus. Kami mendapat berkat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami mau menari Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau Tuhan Yesus, segala beban kami Tuhan akan ditanggalkan. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan akan disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, yang siap untuk lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Penuh dengan sukacita kita nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan dengan iman kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari kasih jempol buat Tuhan, kita katakan Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Siap memuji Tuhan, mari kita memuji Dia lebih lagi. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang
Kita percaya pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sempurna, amin. Ya, kita percaya kasih-Nya mampu memulihkan hidup kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh bukan karena kuat gagah kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kasih-Mu memulihkan
Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya setiap firman yang ditaburkan Tuhan Yesus, kami menjadi bukan saja sebagai pendengar Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap perkataannya, semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan kepada kami secara luar biasa. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, Engkau selalu jaga dan lindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah Paskah online ini ya Tuhan Yesus. Kami masih bersyukur walaupun kami tidak bisa beribadah seperti biasanya di gedung gereja ini Tuhan. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami beribadah online ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun jemaat-Mu yang setia, dimanapun saudara-saudara kami yang ada pada saat ini yang tergabung dalam ibadah online Paskah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya juga Tuhan memberikan roh hikmat pewahyuan kepada setiap kami yang tergabung dalam ibadah online ini ya Tuhan. Supaya hikmat, marifat surgawi turun atas kami pribadi lepas pribadi. Supaya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan Yesus, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi pelita bagi setiap kaki kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami berjalan di dalam terang kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih, syukur bagi-Mu ya Tuhan, setelah apa yang Engkau perbuat di atas kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat, boleh memperingati ya Tuhan Yesus, hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah mati dan bangkit. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan terima kasih, saat kami merenungkan firman-Mu dalam ibadah Paskah kami, kiranya Tuhan urapi yang mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu, supaya semuanya keluar berasal daripada Engkau, karena itulah yang menjadi kehausan bagi kami, itulah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kami, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada yang saat ini tergabung dalam ibadah online. Syukur bagi Tuhan Yesus apa yang telah buat hidup kami. Sebelumnya menyampaikan salam dari gembala kita di GBI Wismakir itu Pak Bunda Totong yang saat ini belum bisa hadir untuk menjumpai Bapak Ibu terkasih. Tapi hambanya menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, dan Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu terkasih Yesus, hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, tidak bisa berdiri sendiri. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus paket dengan kematiannya. Kalau kematiannya dan kebangkitannya, itu satu paket Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Kita orang-orang yang bersyukur, kita boleh menyaksikan, kita boleh mendapat teladan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan itu adalah satu kemenangan Tuhan Yesus atas segala maut yang telah dihadapinya dan telah dilewatinya. Bapak Ibu terkasih Kristus, berbahagialah kita orang yang dikasihinya. Oleh kebangkitannya firman Tuhan berkata, oleh karena dia bangkit, maka kita pun akan bangkit. Satu kali nanti, waktu kita dipanggil Tuhan, waktu kita meninggalkan dunia fana ini, maka setelah kita mati jasmani kita, dan kita juga dibangkitkan bersama-sama dia, karena dia telah bangkit. Itulah pengharapan kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu harapan yang luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat waktu Yesus bangkit, apa yang dilakukan Yesus Kristus? Waktu Yesus bangkit, dia melakukan untuk menyatakan, membuktikan kepada dunia bahwa dia bangkit. Dia menemui banyak orang, terutama dia menemui murid-muridnya. Yang dimana di saat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, semua murid-muridnya mulai meninggalkan dia. Seolah-olah murid-murid lupa apa yang telah Yesus katakan di dalam perjalanannya bersama-sama muridnya. Dia berkata bahwa suatu kali dia akan pergi ke Yerusalem. Di situ dia akan menanggung banyak penderitaan. Dan dia akan disalibkan. Dan dia akan mati.
dan kepada hari ketiga bangkit. Rupanya murid-muridnya tidak begitu meyakini. Sehingga waktu Yesus bangkit, maka Yesus berusaha menemui murid-muridnya Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus tidak bisa dipungkiri. Mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ketiga dan ke-6. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dalam kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia menyatakan, memperlihatkan kebangkitannya kepada banyak orang, terutama kepada Kefas dan ke-12 muridnya, Bapak Ibu. Sungguh kebangkitan ini satu kabar baik bagi kita, pengharapan bagi kita. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sialah selama ini kita percaya kepada Yesus. Sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia pemberitaan Injil yang selama kita sampaikan kalau Yesus tidak bangkit. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 ayat ke-19 ini disampaikan kesia-siaan kalau Yesus tidak bangkit. Mari Bapak Ibu saya membacakan kepada Bapak Ibu di Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan dari ayat 17 saja. Dikatakan demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu terkasih, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan Injil. Kalau Yesus tidak bangkit, setiap kita orang percaya akan binasa. Setiap kita orang percaya, kita akan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, kalau Yesus tidak bangkit, tapi kenyataannya yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 6 tadi, Yesus telah bangkit dan dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-20 dikatakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, ayat 20 ini menegaskan bahwa yang benar, sesungguhnya yang benar itu adalah Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau Yesus bangkit, makanya pemberitaan Injil tidak akan sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka kita dilepaskan dari dosa yang membelenggu setiap kita hari ini. Bagi orang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena Yesus bangkit, bagi orang percaya tidak binasa lagi karena dosa. Karena Tuhan Yesus dengan kebangkitannya membawa kita di hidup kebenaran. Dari hidup kita yang penuh dengan dosa, Tuhan bawa ke hidup yang benar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, karena Yesus bangkit, maka kitalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena Yesus bangkit, kita orang yang paling beruntung di dunia ini. Maka katakan, karena Yesus bangkit, maka kita beruntung. Karena Yesus bangkit, kita orang paling berbahagia di dunia ini. Yang termasuk pada pagi dan siang ini, Bapak Ibu dimanapun berada yang tergabung dalam ibadah hari ini, Bapak Ibu adalah orang yang paling bahagia. Bapak Ibu, saudara sekasih, orang-orang yang paling beruntung karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, maka
kita harus hidup seperti Yesus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya Bapak Ibu, dalam kebangkitan yang sebagai kita orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita wajib hidup di dalam dia supaya kita juga memperoleh kebangkitan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya saat nanti waktu tubuh jasmani kita binasa dan kita mati, maka ada kebangkitan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalamnya, ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu terkasih ya, dalam Yesus Kristus, sungguh sekali lagi kita orang yang berbahagia. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, bagaimana kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, untuk hidup seperti Yesus hidup, Bapak Ibu, Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia mau kita hidup seperti dia hidup. Perhatikan Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, apa yang dilakukan Yesus pertama kali? Yaitu mengunjungi murid-muridnya. Dia datang menemui Thomas. Dia datang memenuhi murid-murid yang lain. Dia datang menemui Kefas untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu mengenal Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Bahwa ialah Tuhan sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, memang banyak orang menyatakan mengenal Tuhan Yesus. Itu 1 ayat 16. Dikatakan mereka mengaku mengenali Allah. Tetapi hidup mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji. Mereka durhaka. Dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita mengenal Yesus yang sesungguh-sungguhnya, dan kita mau belajar dengan kasih Tuhan Yesus yang sungguh-sungguhnya, maka saya percaya, kita akan berbeda dari hidup kita sekarang ini. Kalau kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mau belajar, maka semua itu akan mengubah hidup kita hari ini. Kalau Bapak Ibu mau diubahkan, tidak ada cara lain. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Jadilah murid yang setia, yang taat sampai mati. Yang telah teladani Tuhan Yesus Kristus, dia taat sampai mati. Bapak Ibu kekasih Kristus, apa sih yang menjadi kebahagiaan Tuhan Yesus sebagai murid? Dan apa syaratnya kita harus menjadi sebagai murid? Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa jadi murid kalau kita nggak mengenal guru kita. Ironis Bapak Ibu, kalau kita melihat ada satu cerita bagaimana Yesus waktu sampai di Kaisarea Filipi, waktu itu dari Gunung Hermon bersama-sama muridnya. Disampai Kaisar Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Yesus itu bertanya kepada muridnya. Setelah disampaikan Kaisar Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Yaitu dianya sendiri. Mereka berkata, apa kata orang? Yesus berkelihat, apa kata orang? Banyak orang berkata dia adalah salah seorang nabi atau siapapun. Mungkin hari-hari ini kita dengar. Ada orang berkata, bahwa Yesus bukan nabi, bukan hanya seorang anak tukang kayu. Tetapi Bapak Ibu, saat itu Tuhan bertanya kembali kepada mereka. Tetapi, siapakah katamu? Siapakah aku ini? Tuhan berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat dialog yang ada di tempat ini, di saat itu, Tuhan itu tidak peduli apa kata orang. Orang mau bilang Yesus itu siapa, itu tidak begitu penting bagi Yesus. Yesus lebih penting. Apa kata murid? Siapa dia yang sesungguhnya? Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus. Hari ini, kalau pertanyaan itu kembali ada pada kita pada pagi ini. Bapak Ibu, saudara terkasih saudara terkasih yang ada dimanapun.
yang saat ini tergabung di dalam ibadah pada pagi ini. Kalau pertanyaan itu juga terjadi pada Bapak Ibu Saudara terkasih, apa jawaban kita? Siapakah Yesus? Dari banyak murid Bapak Ibu, hanya Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban itu, Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi melainkan Bapakku di surga. Bapak Ibu terkasih yang Kristus, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, bahwa pengetahuan akan Yesus yang sesungguhnya, itu bisa kita peroleh oleh karena kata Bapak kita di surga, bukan kata orang. Sekali lagi Bapak Ibu, nggak salah kita belajar. Anda sekolah teologi S1, S2, S3, nggak salah. Itu baik. Tetapi untuk mengetahui Bapak, mengetahui Yesus itu sesungguhnya tidak ada cara lain. Minta roh hikmat dan wahyu kepada Bapa kita Yesus Kristus. Supaya kita dapat mengenal Dia dengan cara yang benar. Kita bisa mengenal yang sebenarnya siapa Dia. Itulah yang ditulis di Efesus 1 ayat 17. Roh hikmat dan wahyu itu untuk kita mengetahui Yesus itu siapa. Nah, untuk mendapat roh wahyu ini Bapak Ibu, tentu kita harus datang kepada Bapa. Ada hubungan intim, ada pujian penyembahan kita kepada Bapa. Baca firman Tuhan. Mengerti dengan hikmatnya Tuhan. Itu kita mengenal Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah syaratnya kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus tahu siapa guru kita. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Untuk menjadi murid Yesus, dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus pikul salib, menyangkal diri. Harus menyangkal diri dan pikul salib, baru ikut Yesus. Artinya kalau kau menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri dan pikul salib dulu. Pikul salib, sangkal diri, baru ikut Yesus, baru kau menjadi murid Yesus. Apa yang kita sangkal? Segala keinginan daging, keinginan mata kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yuk sangkal itu semua. Karena semua itu sangat menggoda. Semua itu sangat menarik. Dan itu sangat banyak orang ingin lakukan. Tetapi sebagai murid Yesus, kita harus berani menyangkal diri kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 19. Galatia 5 ayat 19 itu dikatakan. Ada percabulan, segala macam, iri hati, iri dengki, ketamakan. Semuanya itu harus kita tolak, harus kita sangkal di dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri. Kadang-kadang memang ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mampu menyangkal diri. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita intim dengan pertolongannya Tuhan, kita disanggupkan dan kita mampu untuk menyangkal. Setelah Yesus bangkit, dosa tidak lagi mencengkram dari hidup kita. Dosa itu adalah pilihan. Setelah Yesus bangkit dan menebus setiap dosa kita, dosa tidak lagi mempunyai kekuatan atas kita. Tetapi kalau kita dosa, itu pun karena pilihan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, jangan berkata, aku tidak sanggup. Kita pasti sanggup. Kita mulai menyangkal diri. Dan kita pikul salib kita. Kita harus pikul salib kita kemana? Salib bicara adalah untuk menyalibkan setiap dosa-dosa kita. Setiap kita jatuh dosa, cepat segera salibkan. Jangan tunggu lama. Karena Bapak Ibu, hidup kita bukan lagi dalam dosa. Waktu Yesus telah mati di kayu salib. Dan dia bangkit. Itu dia memindahkan kita dari kehidupan dosa ke dalam kehidupan kebenaran daripada Allah sendiri. Dibawa kita ke hidup di dalam kerajaan Allah yang hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak bisa hidup di dalam dosa lagi. Bapak Ibu, saya sering ilustrasikan di dalam beberapa khotbah saya. Saya katakan begini. Kalau kita berjalan di pematang sawah, kalau kita jatuh di lumpur, rasanya kita bangun. Amin. Kalau orang yang sehat, orang yang wajar, pasti kalau kita jatuh di lumpur kita bangun. Setelah bangun kita pasti bersih-bersih. Namun Bapak Ibu, kalau seandainya ikan leleh yang jatuh di lumpur, menurut Bapak Ibu, bangun atau tidak dia? Saya yakin kalau ikan leleh jatuh ke lumpur dia nggak bakalan bangun. Kenapa?
Karena itulah habitat hidup dia. Demikian kalau kita Bapak Ibu. Kalau kita bangun karena habitat hidup kita bukan di lumpur. Demikian juga kalau kita jatuh dosa, kita harus bangkit dan salibkan dosa dan kita bangun dan seperti kita hidup bukan di lumpur dosa lagi. Karena Tuhan telah memindahkan kita ke hidup dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Kita tidak hidup di lumpur dosa lagi. Nah, jangan heran kalau kita melihat orang-orang di luar sana. Mereka semakin berdosa, mereka bangga. Mereka bangga kalau berbuat dosa. Karena itu mungkin masih habitat hidup kita. Habitat hidupnya. Tetapi marilah juga kita berdoa supaya mereka juga ambil bagian di dalam kebebasan dosa itu, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu kita harus jalankan. Yang kedua, tadi dikatakan, mari kita hidup menyangkal diri dan pikul salib. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, di dalam hidup di sebagai murid Yesus, tidak bisa lain. Kita harus menggugu dan meniru Yesus, guru agung kita itu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata begini. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh segala pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebagai murid, saya katakan, firman katakan, kita harus meneladani guru kita, yaitu Yesus. Apa yang telah guru kita lakukan, itu kita harus lakukan. Walaupun tidak sesempurna yang Tuhan lakukan, tapi setidaknya kita punya tujuan untuk melakukan yang terbaik apa yang Tuhan lakukan. Nah, kalau menaruh pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang kita mengerti sebagai murid Yesus, kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah pikiran jahat. Tidak pernah ada rancangan jahat atas pikiran Tuhan Yesus Kristus. Pikiran Tuhan Yesus tidak pernah ada iri dengki. Pikiran Yesus tidak pernah ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan orang, hal yang mementingkan dirinya sendiri, melakukan segala hal demi kepentingan sendiri. Saya rasa itu tidak ada di pikiran Kristus. Kalau itu tidak ada di pikiran Kristus, maka itu juga harus tidak ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Saya renungkan membaca beberapa firman Tuhan. Saya berdoa, kira-kira apa dengan pikiran Kristus. Tapi kalau saya melihat dalam Filipi ini ya Pak Ibu, saya mengambil kesimpulan yang ada di pikiran Kristus itu adalah melakukan kehendak Bapa, artinya taat. Yesus taat sampai mati. Dia hanya ada di pikirannya bagaimana melakukan kehendak Bapa, artinya taat sampai mati. Sekalipun keadaan itu sangat berat dia dihadapinya. Seperti itu waktu Yesus di Taman Getsemani. Rasanya berat sekali bagi Tuhan Yesus Kristus untuk melewati itu. Tetapi Tuhan berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Taat sampai mati. Pikiran untuk taat melakukan firman Tuhan. Demikian apa yang ada di perasaan Kristus. Yang ada di perasaan Kristus ada kasih, Bapak. Di mana Yesus berjalan di dalam pelayanannya, selalu timbul kasih. Dia tidak bisa melihat orang susah. Dia tidak bisa melihat orang yang menderita. Selalu ada timbul kasihnya. Bahkan dia mengajarkan setiap kita bahwa hidup kita harus penuh dengan kasih. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Nah, pikiran dan perasaan ini yang kita miliki saat ini, saatnya, momennya, keadaan yang tepat sekali. Bapak Ibu, kalau kita mau mendemonstrasikan kasih Yesus Kristus. Kasih yang begitu luar biasa. Hidup hari-hari ini Bapak Ibu. Kita tahu keadaan bangsa kita seperti apa. Oleh karena virus corona ini ya Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, ketakutan, semua mengalami. Kita mahari bergandengan tangan Bapak Ibu, menyatakan kasih kita kepada mereka yang kekurangan. Bapak Ibu yang diberkati lebih. Bapak Ibu diberkati lebih. Mari sisihkan sebagian daripada berkat Bapak Ibu. Kita bantu banyak orang-orang miskin di luar sana yang hari ini mereka tidak bisa bekerja. Karena peraturan pemerintah melarang orang-orang untuk bekerja di keramaian. Kita melihat pedagang kaki lima, ojek online, masih banyak lagi mereka yang tidak dapat bekerja, yang buruh-buruh harian, mereka tidak kerja, mereka tidak dapat upah. Hari ini Bapak Ibu, mari saya pribadi mengetuk hati pintu Bapak Ibu. Mari nyatakan kasih Kristus kepada mereka.
Supaya setiap orang melihat kita, orang melihat Kristus hidup dalam kita. Mari praktekkan kasih ini. Jangan buang kesempatan. Inilah momen yang tepat. Yuk kita bantu. Jangan semuanya kita serahkan pemerintah. Jangan semuanya kita serahkan kepada pemerintah untuk melakukan, mengatasi ini semua. Tetapi mari kita bergandengan tangan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang diberkati lebih, mari sisihkan berkat-Mu. Mari banyak yang perlu kita lakukan untuk bangsa negara supaya virus corona ini selesai segera. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu memiliki pikiran dengan Kristus, mungkin sebagai manusia usaha kita tidak bisa menyelesaikan virus corona ini. Tetapi melihat apa yang kita lakukan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan datang untuk membantu pemerintah kita, membantu bangsa kita untuk lepas dari virus corona. Tuhan Yesus sangat memberkati kita, Bapak Ibu. Yang ketiga saya katakan tadi, mari Bapak Ibu, hidup kita memiliki pikiran dan kasih Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, memiliki kasih Kristus. Perasaan Kristus penting sekali. Sebagai murid Yesus, jangan bertentangan dengan pikiran Kristus. Sekali waktu Petrus pernah berbeda pendapat dengan Yesus. Waktu Yesus berkata dia akan pergi Yerusalem, dia menanggung banyak penderitaan dan dia akan disalibkan, dia akan dibunuh, dia mati dan bangkit ketika Petrus menghalangi. Tuhan Yesus berkata, jangan pergi Tuhan, jangan pergi kalau bisa. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Tuhan tidak suka dan tidak menyenangkan. Maka Yesus berkata, "Nyala engkau iblis, sebab engkau sandungan bagiku." Nyala engkau iblis bagi sandungan bagi. Artinya, Petrus waktu itu dipakai iblis untuk menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan. Yesus tahu bukan Petrus yang melakukan itu, tapi ada iblis. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Nyala engkau iblis." Bapak Ibu, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun hari ini kita, di saat kita bertentangan dengan pikiran Kristus, kita punya potensi dipakai iblis untuk menghalangi rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai pasca ini Bapak, yang bisa sampaikan 3 hal penting untuk menjadi murid Yesus. Yaitu pertama, kenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan kata orang. Yang kedua, ikut Yesus harus pikul salib dan penyangkalan diri. Yang ketiga, ikut Yesus harus sejajar dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Tidak boleh bertentangan dengan pikiran Yesus. Yang keempat, yang keempat, yaitu Filipi 2 ayat 8 Bapak Ibu. Di Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan dikatakan demikian Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjadi murid Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus, merendahkan diri. Ada kerendahan Bapak Ibu. Sekalipun sebenarnya dia sebagai anak Allah, tapi dia tidak menghiraukan itu, dia ngambil rupa manusia, merendahkan diri untuk taat sampai mati Bapak Ibu. Demikian kita teladani kerendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan menilai orang lain itu lebih rendah daripada kita. Tapi marilah kita juga menilai orang lain itu penting. Ada kerendahan hati setiap kita. Tetapi hari-hari ini jujur aja kita melihat Bapak Ibu. Baik dimanapun di dunia medsos kalian, orang saling menghujat, saling caci maki. Rasanya dia yang paling benar di dunia ini. Mungkin Tuhan pun kalah sama dia yang paling benar. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan kalau terpleset lidah saja, satu hamba Tuhan akan menyerang dengan mencaci maki. Dan tersesat, fitnah, apa yang dilakukan. Sepertinya dialah yang paling benar. Tetapi Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Waktu dalam perjalanan mereka di Kapernaum. Mereka bertanya siapa yang terbesar antara mereka. Dan sesampai di rumah di Kapernaum, Yesus pernah tanya kepada mereka. Apa yang kau perbincangan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka takut dan tidak menjawab. Yesus berkata, barang siapa mau yang terbesar, hendaklah dia menjadi terkecil. Hendaklah dia menjadi pelayan. Bapak, kerendahan hati bukan artinya engkau orang rendahan. Engkau merendahkan dirimu, bukan kau menjadi orang rendah. Tetapi kalau engkau merendahkan diri, kalau engkau waktunya Tuhan yang akan meninggi kau. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari 4 hal ini saya ulangi lagi Bapak Ibu sekali lagi.
menjadi murid Yesus, kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, pikul salib dan sangkal diri. Yang ketiga, taruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Artinya, apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Apa yang ada di perasaan Yesus, itulah kita lakukan. Hari ini kita demonstrasikan perasaan kasih Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi. Banyak orang membutuhkan pertolongan hari ini. Kepada Bapak Ibu yang diberkati lebih, mari sisihkan itu. Dan yang keempat, rendah hati. Tetap kita saling menghargai, orang lain juga dipakai Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi yang paling penting, semua daripada itu, kita harus taat sampai mati, sampai Yesus datang menjemput kita. Dan sesuai dengan janji, karena dia bangkit, maka kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Ibu terkasih dan miskin dimanapun kepada, yang sampai akhir daripada khotbah pagi ini, Bapak Ibu masih tergabung di dalam Bible Online, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah ditaburkan bagi kami. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Namun Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, terus Engkau ajar kami, bimbing kami, tuntun kami. Di saat kelemahan kami Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Jujur kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Dan mampukan kami untuk menyangkal diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh memikul salib-Mu. Tuhan, tolong kami, ajar kami apa yang ada di pikiran-Mu yang sesungguhnya, di perasaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan lebih lagi, karena kami mau hidup seperti Engkau hidup. Kami mau hidup seperti pikiran-Mu. Kami mau memiliki perasaan seperti perasaan-Mu ya Tuhan. Berikan kami itu semua, tuntun kami. Bapa, lebih juga Tuhan berikan kami kerendahan hati. Karena kami tahu kalau kami ada pun sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi anugerah kasih-Mu yang melingkupi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa di akhir daripada ibadah kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Indonesia perlu pertolongan-Mu. Indonesia perlu pertolongan-Mu. Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan ke pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Apa kebijakan yang terbaik untuk diputuskan Tuhan, untuk kami jalankan bersama-sama. Terutama untuk virus corona ini ya Tuhan. Secara manusia jujur kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jujur secara manusia kami tidak ada kepengetahuan apapun ya Tuhan, untuk kami terhindar dari ini. Hanya kepadamu kami berserah. Kepadamu kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Roh hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu turun atas pemimpin bangsa ini. Dan berikan kami setiap kerendahan hati. Seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Baik lembaga-lembaga negara, LSM Tuhan ya, DPR, MPR, seluruh lembaga yang ada. Berikan kerendahan hati untuk menerima keputusan yang telah diputuskan oleh pemimpin kami, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk kami boleh ya Tuhan bekerja sama sehingga virus corona ini akan meninggalkan bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Kami saat kami selesai ibadah kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami sepanjang hari dan sepanjang minggu ke depan juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih hamba-Mu sudah berbicara, tapi Roh Kudus tetap berbicara kepada kami, kepada jemaat-jemaat-Mu yang setia yang ada di rumah saat ini, yang tergabung dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kiranya sebelum kami pulang, sebelum kami melakukan banyak kegiatan kami, sebelum kami meninggalkan ibadah online kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada Bapa, semua atas kemurahan hati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan, semua atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Dimanapun teman-teman kami yang ikut mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan, ada mujizat kesembuhan terjadi, ada kegerakan rohani terjadi, ada semangat yang tinggi terjadi bersama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dari antara hidup orang mati. Kami pun umat-umat-Mu Tuhan ikut bangkit bersama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sempurnakan Tuhan, oh kebangkitan-Mu atas kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan lawat Tuhan umat-umat
umat-umatmu dimanapun berada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu Bapa, ditinggikanlah namamu Tuhan. Oh Kau segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan Tuhan. Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan, kami mau bersama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom Indonesia. Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami bawakan bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan Yesus melawat Tuhan, Tuhan Yesus yang pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan terjadi, ada kebangunan rohani terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Begitu juga Tuhan wakilnya Bapak Maruf Amin. Kami bawakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah memimpin bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kecerdasan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dirawat di rumah sakit yang kena penyakit corona Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Mujizat kesembuhan pagi hari ini terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan mereka Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga Tuhan melindungi Tuhan. Oh para dokter-dokter Tuhan, para medis ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak terinfeksi virus corona Tuhan. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Luputkan dari segala keberangkurutan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, perekonomian bangsa kami bangkit, pulih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pulau kami, Pulau Belitung. Shalom Belitung. Belitung dilawat oleh Tuhan, Belitung dimenangkan buat Tuhan. Ada pertobatan di Pulau Belitung ini Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa di Pulau Belitung ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, selamatkan Pulau Belitung ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan yang tinggal di Pulau Belitung ini Bapa. Tuhan, lindungi mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada Tuhan yang kena virus corona di Belitung ini Tuhan, oh kami minta kepada-Mu Tuhan, dengan otoritas Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada lagi Tuhan yang kena virus corona di Pulau Belitung ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami di pulau ini Tuhan, Bapak Bupati, begitu juga wakilnya Tuhan, kami bawakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah memimpin Tuhan Pulau Belitung ini dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk ketiga pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Rotoraharjo Tuhan, bersama Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, oh bersama Tuhan Bapak Pendeta Hendra Sanjaya Tuhan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Oh berkati pelayanan mereka Tuhan. Biar lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Lindungi mereka Tuhan, pagari keluarga besar mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Pendeta Michael Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar lewat firman yang ditabur pagi hari ini Tuhan, kami semua umat-umat-Mu Tuhan dipulihkan ya Bapa, disembuhkan Tuhan. Kerohanian kami bangkit bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan pembangunan gereja kami ini, sampai nanti Tuhan gereja kami ini berdiri dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online, dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah, bahkan dimanapun mereka berada, Engkau lawat Tuhan, Engkau
Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan pengharapan atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama nanti angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah maupun di tempat lain, mari saya ajak kita semua, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mencetak pribadi serta Maranatha sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan bermai dan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya ucapkan sebagai gembala GB Holy, mengucapkan selamat hari Raya Paskah. Biarlah di hari Paskah tahun 2020 ini kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.